perkenalkan nama saya Sri Rahayu, PID 23. Di sini saya akan menjelaskan mengenai software evolution. Baiklah, yang pertama itu ada pengantar software evolution. Ada pengantar software evolution itu ada tiga. Ada 3 poin. Yang pertama itu perangkat lunak telah berubah. Perangkat lunak terus berubah. Perangkat lunak pada dasarnya tidak pernah benar-benar selesai. Setelah sebuah software dirilis dan digunakan, biasanya akan muncul berbagai kebutuhan baru. Misalnya ditemukan bug, pengguna meminta fitur tambahan, atau ada perubahan cara kerja organisasi. Hal ini membuat perangkat lunak harus terus diperbarui agar tetap relevan dan dapat digunakan dengan baik. Jika software tidak berubah, diperbarui agar tetap relevan dan dapat digunakan dengan baik. Jika software tidak berubah, maka lama-kelamaan akan tertinggal dan tidak mampu lagi mendukung aktivitas pengguna. Inilah alasan mengapa software selalu mengalami evolusi dari waktu ke waktu. Yang kedua, ada dipengaruhi kebutuhan bisnis. Perubahan perangkat lunak hampir selalu dipicu oleh perubahan kebutuhan bisnis. Ketika bisnis berkembang, memperluas layanan, atau menghadapi regulasi baru, sistem perangkat lunak harus menyesuaikan diri. Contohnya, perusahaan yang awalnya hanya melayani transaksi offline, kemudian harus mendukung transaksi online. Jika software tidak mengikuti kebutuhan bisnis, maka bisnis tersebut akan terhambat. Oleh karena itu, software evolution sangat erat kaitannya dengan dinamika dan strategi bisnis organisasi. Yang ketiga itu perlu dikelola jangka panjang. Maksudnya itu karena software terus berubah, maka pengelolaannya harus dipikirkan secara awal sebagai investasi jangka panjang. Tidak cukup hanya membangun sistem lalu ditinggalkan. Software perlu dirawat, dipelihara, dan dikembangkan secara berkelanjutan. Pengelolaan jangka panjang ini mencakup dokumentasi yang baik, struktur kode yang rapi, serta perencanaan maintenance agar biaya dan risiko di masa depan dapat dikendalikan. Selanjutnya ada sejarah legalisasi sistem. Yang pertama, komputerisasi sejak 1960-an. Pada tahun 1960-an, perusahaan besar mulai menggunakan komputer untuk mengotomatisasikan pekerjaan administratif seperti pengajian, pencatatan keuangan, dan inventaris. Pada masa itu, komputer sangat mahal dan hanya digunakan oleh organisasi besar. Sistem yang dibangun pada era tersebut menjadi fondasi awal dari sistem informasi bisnis modern. Meskipun teknologinya sangat sederhana dibandingkan sekarang, sistem-sistem inilah terbukti membantu meningkatkan efisiensi kerja perusahaan. Yang kedua, ada sistem dikembangkan secara bertahap. Sebagian besar sistem lama tidak dirancang secara lengkap sejak awal. Sistem tersebut dikembangkan secara bertahap mengikuti kebutuhan bisnis yang terus berubah. Setiap kali ada kebutuhan baru, sistem ditambah atau dimodifikasi tanpa perombakan menyeluruh. Akibatnya, struktur sistem menjadi semakin kompleks dan sulit dipahami, terutama setelah dikelola oleh banyak programmer yang berbeda dalam jangka waktu panjang. Yang ketiga, ada banyak sistem lama masih dipakai. Maksudnya, meskipun teknologi baru telah bermunculan, banyak sistem lama masih digunakan hingga sekarang. Hal ini karena sistem tersebut sudah stabil, jarang error, dan sangat penting bagi operasional bisnis. Selama sistem masih dapat menjalankan fungsinya dengan baik, perusahaan sering memilih untuk tetap menggunakannya daripada mengambil resiko mengganti dengan sistem baru.
Sekarang kita ke slide berikutnya, yaitu pengertian legalisi sistem. Pengertian legalisi sistem itu ada 3. Yang pertama, sistem perangkat lunak lama. Legacy system adalah sistem perangkat lunak yang sangat digunakan dalam waktu lama dan masih menjalankan fungsi penting dalam organisasi. Umumnya sistem ini dibangun bertahun-tahun atau bahkan puluhan tahun yang lalu. Namun, tetap digunakan karena perannya yang krusial dalam operasional bisnis. Yang kedua, menggunakan teknologi usang. Sistem ini biasanya menggunakan bahasa pemrograman, platform, atau perangkat keras yang sudah jarang digunakan. Seperti COBOL atau mainframe. Teknologi tersebut dianggap usang karena sudah tidak populer dan tidak lagi diajarkan secara luas. Tetapi sistemnya masih berjalan dengan baik. Yang ketiga, ada masih penting bagi bisnis. Maksudnya itu masih penting bagi bisnis itu, walaupun sudah tua, legalisi sistem seringkali menangani proses inti bisnis. Seperti transaksi keuangan, pengelolaan data pelanggan, dan laporan manajemen. Jika sistem ini berhenti beroperasi, bisnis mengalami gangguan serius. Karena itu, keberadaan legacy system masih sangat vital. Baiklah, kita ke slide keempat. Baiklah, kita ke slide yang keempat, yaitu alasan legacy system dipertahankan. Alasan legacy system dipertahankan itu ada 3. Yang pertama, sistem masih stabil. Maksudnya itu legacy system biasanya telah diuji dalam waktu lama, sehingga sangat stabil dan jarang mengalami kegagalan. Stabilitas ini membuat perusahaan merasa aman untuk terus menggunakannya, karena resiko gangguan operasional relatif kecil. Yang kedua itu ada data bisnis sangat besar. Sistem lama menyimpan data bisnis yang sangat besar dan berharga, seperti data transaksi dan riwayat pelanggan. Memindahkan data ini ke sistem baru sangat rumit dan berisiko kehilangan atau kerusakan data. Yang ketiga ada penggantian berisiko tinggi. Mengganti sistem lama membutuhkan biaya besar, waktu lama, dan risiko kegagalan. Jika sistem baru tidak berjalan sesuai harapan, maka operasional bisnis bisa terganggu, bahkan berhenti sementara.
Baiklah, kita ke slide yang kelima, yaitu legacy system sebagai sistem sosioteknis. Yang pertama, tidak hanya software. Legacy system tidak hanya terdiri dari kode program, tetapi juga aturan kerja, prosedur, dan kebiasaan pengguna yang sudah terbentuk lama. Yang kedua itu ada melibatkan hardware dan manusia. Sistem ini bergantung pada perangkat keras tertentu dan dijalankan oleh manusia yang sudah terbiasa menggunakannya. Perubahan sistem seringkali memerlukan pelatihan ulang pengguna. Yang ketiga yaitu terikat proses bisnis. Proses bisnis seringkali disesuaikan dengan kemampuan sistem lama. Jika sistem diubah, maka proses bisnis juga harus ikut berubah. Baiklah, kita ke slide yang keenam, yaitu komponen legacy system. Komponen legacy system ada dua, yaitu yang pertama perangkat keras lama. Legacy system sering berjalan di atas perangkat keras yang sudah berumur puluhan tahun, seperti mainframe atau server lama. Peringkat ini biasanya dibuat sangat kuat dan stabil, tapi sulit diganti karena mahal dan spesifik. Contohnya, sebuah bank besar masih menggunakan mainframe IBM lama untuk memproses transaksi harian. Meskipun komputer tersebut sudah tua, sistem ini sangat andal dan mampu memproses jutaan transaksi per hari. Jika perangkat keras ini rusak, penggantinya tidak mudah ditemukan. Yang kedua, ada software pendukung, yaitu selain aplikasi utama, legacy system juga bergantung pada software pendukung, seperti sistem operasi lama, database lama, atau compiler tertentu. Software ini seringkali sudah tidak mendapat dukungan resmi. Contohnya, sistem akademik lama dihapus menggunakan Windows Server versi lama dan database lawas. Ketika ingin melakukan update sistem operasi, ternyata aplikasi utama tidak kompatibel dengan versi terbaru. Aplikasi dan datanya dalam legal system biasanya sangat saling terikat. Struktur data tidak fleksibel dan sulit diubah tanpa memengaruhi aplikasi lain. Contohnya, data mahasiswa tersimpan dalam format lama. Jika struktur tabel diubah, maka seluruh modul seperti KRS, nilai, dan keuangan bisa ikut bermasalah. Lalu kita ke slide yang ketujuh, yaitu masalah teknis legacy system. Masalah teknis legacy system ada tiga. Yang pertama, sulit dimodifikasi. Yang kedua, keamanan rendah. Yang ketiga, sulit terintegrasi. Yalah, kita akan menjelaskan yang pertama, yaitu sulit dimodifikasi. Kode program legacy system sering panjang, kompleks, dan minim dokumentasi. Banyak bagian kode yang dibuat oleh programmer lama dan sulit dipahami oleh programmer baru. Contohnya,
Jika kampus ingin menambahkan fitur KRS online, ternyata perubahan kecil membutuhkan perubahan di banyak bagian kode, sehingga pengerjaan lama dan rawan error. Yang kedua, ada keamanan rendah. Legacy sistem umumnya tidak dirancang untuk menghadapi ancaman keamanan modern, seperti serangan internet, malware, atau hacking. Sistem ini dibuat pada masa ketika keamanan digital belum menjadi perhatian utama. Contohnya, sistem lama tidak menggunakan enkripsi data, sehingga data mahasiswa atau data keuangan rentan bocor jika diakses oleh pihak tidak berwenang. Yang ketiga, ada sulit terintegrasi. Maksudnya itu sulit terintegrasi yaitu dihubungkan dengan teknologi baru seperti aplikasi web, mobile, atau cloud karena tidak memiliki API atau standar komunikasi modern. Contohnya, sistem keuangan lama tidak bisa langsung dihubungkan dengan aplikasi pembayaran digital, sehingga perlu sistem perantara tambahan. Yaitu kita ke slide 8, yaitu masalah SDM dan teknologi. Masalah SDM dan teknologi ada 3. Yang pertama, bahasa pemrograman lama atau yang disebut dengan COBOL atau Fortran. Banyak legacy system ditulis menggunakan bahasa lama yang sudah jarang diajarkan di perguruan tinggi. Akibatnya, sedikit orang yang mampu memelihara sistem tersebut. Contohnya, sistem perbankan lama menggunakan COBOL, tetapi mahasiswa IT saat ini lebih banyak belajar Java, Python, atau JavaScript. Yang kedua itu ada programmer terbatas. Programmer yang memahami sistem lama, biasanya sudah berusia senior atau mendekati masa pensiun. Regenerasi menjadi masalah besar. Contohnya, perusahaan hanya memiliki 1 atau 2 orang yang benar-benar paham sistem lama. Jika mereka resign atau pensiun, sistem menjadi sulit dipelihara. Yang ketiga ada alat pendukung usang. Tools seperti IDE, debugger, dan dokumentasi sudah tidak diperbarui dan sulit digunakan di komputer modern. Contohnya, program hanya bisa dikompilasi menggunakan software lama yang tidak compatible dengan sistem operasi terbaru. Nah, kita ke slide 9, yaitu risiko penggantian sistem. Yang pertama itu biaya sangat mahal. Mengganti legacy system berarti membangun sistem baru dari nol, termasuk analisis, desain, pengembangan, pengujian, dan pelatihan pengguna. Contohnya, penggantian sistem perbankan nasional bisa memakan biaya ratusan miliar rupiah.
Yang kedua, ada risiko kegagalan tinggi. Maksudnya risiko kegagalan tinggi itu banyak proyek penggantian sistem gagal karena kebutuhan tidak lengkap, salah perhitungan, atau sistem baru tidak sesuai proses bisnis. Contohnya seperti baru sudah selesai dibuat, tetapi tidak bisa digunakan karena tidak sesuai alur kerja pegawai. Yang ketiga, ada gangguan operasional. Saat migrasi sistem, operasional bisnis bisa terganggu, bahkan berhenti sementara. Contohnya, sistem akademik offline selama beberapa hari saat migrasi data menyebabkan mahasiswa tidak bisa mengisi KRS. Bila kita ke slide 10. Slide 10 itu ada strategi menghadapi legacy system. Yang pertama itu mempertahankan sistem atau yang disebut continue maintenance. Strategi ini dipilih jika sistem masih stabil dan perubahan tidak terlalu sering. Fokusnya pada perawatan rutin. Seperti sistem penggajian lama tetap digunakan karena jarang berubah dan masih akurat. Yang kedua ada rekayasa ulang atau yang disebut reengineering. Struktur internal sistem diperbaiki tanpa mengubah fungsi utama agar lebih mudah dipelihara. Contohnya kode lama dirapikan, dokumentasi ditambahkan, dan struktur database diperbaiki. Yang ketiga itu ada penggantian bertahap. Sistem baru dibangun dan diintegrasikan sedikit demi sedikit dengan sistem lama untuk mengurangi risiko. Contohnya modul pembayaran diganti dulu, sementara modul lain masih menggunakan sistem lama. Termasuk ke slide yang 11, yaitu software maintenance atau yang disebut dengan software evolution. Yang pertama itu ada perbaikan bug atau correction maintenance.
Maintenance dilakukan untuk memperbaiki kesalahan yang muncul saat sistem digunakan. Contohnya, kesalahan perhitungan nilai IPK mahasiswa diperbaiki setelah ditemukan bug. Yang kedua ada adaptasi lingkungan, adaptif atau adaptive maintenance. Sistem disesuaikan dengan perubahan lingkungan seperti hardware, OS, atau regulasi baru. Contohnya, sistem diperbarui agar bisa berjalan di server baru atau memenuhi aturan pemerintah terbaru. Yang ketiga ada penambahan fitur atau preventive maintenance. Fitur baru ditambahkan untuk meningkatkan kualitas dan kepuasan pengguna. Contohnya penambahan fitur notifikasi KRS atau laporan akademik online. Baiklah, saya akan menampilkan pesertanya. Ini ya pesertanya dan terima kasih sudah mendengarkan presentasi saya. Saya Sri Rahayu, pamit undur diri. Terima kasih.